sangat amat baik. Kaulah yang menciptakan kami. Ketika kami berontak tidak taat kepada Engkau, hidup kami semata-mata menyakiti hati Engkau. Bapa di surga, Kau karuniakan anak-Mu yang tunggal, mau berkorban menggantikan kami, mati di kayu salib karena dosa dan kejahatan kami. Dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit pada hari ketiga, melucuti kuasa maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus, sehingga Engkau telah menyediakan kemenangan bagi kami. Tuhan, pertanyaan kami bukan lagi apa yang harus Kau perbuat bagi kami, melainkan apa yang harus kami perbuat buat Engkau sebagai rasa syukur kami akan karya-Mu yang ajaib. Dalam kebenaran yang mendasar inilah Tuhan, lembutkan hati kami. Jangan ada bagian dalam pribadi kami, apakah itu paradigma, tata nilai, mindset, menengadakan perlawanan terhadap kebenaran-Mu. Kalau pemberitaan firman Tuhan diberitakan tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah. Karena itu mustahil. Melainkan kami yang berubah. Dan buat setiap kami, tidak terkecuali siapapun kami, suka berubah. Roh Kudus, berotoritaslah. Sebab dalam nama Yesus, kami siap diubahkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Kalau ada orang bawa benda tajam, bawa apa? Bawa apa? Bawa benda tajam ditusuk kita, itu baik atau jahat? Yang keras dong. Kalau Anda bilang jahat, Anda nggak kenal Tuhan itu baik. Di situ masalahnya, kita seringkali nggak nyambung, termasuk dengan tema kita hari ini. Kenapa orang bawa benda tajam ditusuk kita, serta merta kita bilang jahat? Karena sentris kita diri kita. Sebab kalau orang bawa benda tajam ditusuk kita, nggak selalu jahat. Bisa jahat, bisa baik. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena merampok, itu jahat. Tetapi kalau ada orang bawa benda tajam, namanya dokter. Namanya apa? Anda kalau disuntik, maunya jarum tajam atau tumpul? Ini ketawanya nyambung gak sih? Begitu ditusuk, sakit gak? Ada nggak alasan kita maki-maki dokter? Kalau Anda maki-maki, tambah penyakit Anda, penyakit gangguan jiwa. Ketawa Anda mengandung kepedihan ini. Begitu disuntik sakit, kita pegang bagian sakit, kita ngomong apa sama dokter? Terima kasih dok. Ditusuk sakit, kita ngomong apa? Terima kasih dok. Nggak cukup terima kasih, buka dompet Anda, bayar dia. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Karena mayoritas orang Kristen, saya ulangi, mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus menurut dirinya, bukan menurut Tuhan. Makanya kita ini harus mengerti tema kita hari ini. Sama-sama baca. Apa tema kita hari ini? Oh, jago bahasa Inggris kalian ya. Saya sulit lu bacanya. Saya bilang sama Pak Yakob, jago-jago bahasa Inggris mereka nih.
What the meaning stewardship in Christian life? Apa artinya? Turut berduka cita, kan gitu kan? So Inggris loh. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini berkenaan dengan penata layanan. Ulangnya apa? Apa? Penata layanan di dalam kehidupan kekristenan. Ini seringkali nggak mau diperhatikan mayoritas orang Kristen. Dan sedihnya mayoritas yang namanya pendeta, mayoritas yang namanya dosen teologi, sarjana teologi, termasuk mahasiswa teologi yang sedang melihat saya sekarang ini. Karena bicara penata layanan itu apa? Tanggung jawab kita di hadapan Allah untuk hidup dalam setiap kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Apakah khotbah bagus itu sudah siap bertanggung jawab di hadapan Tuhan? No, sama sekali tidak. Karena khotbah bagus tidak representatif orang rohani. Ya. Ngajar bagus, menjadi pendeta terkenal, banyak mujizat-mujizat. Itu sama sekali bukan ukuran rohani. Jemaat puluhan ribu, itu sama sekali bukan ukuran rohani. Bisa nggak kita bertanggung jawab di masa pengadilan nanti? Itu masalahnya. Makanya bersyukurlah Anda Bapak Ibu, anak-anak muda, sebelum meninggal dengar firman hari ini. Katakan amin. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup Anda. Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Ya bicara kemungkinan adalah kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Kemungkinan. Udah keburu ketakutan muka Anda. Kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Kalau sebelah kanan Anda mungkin bulan depan. Kan begitu. Pak Niko sama Pak Yakub ini salam-salaman ini. Kayaknya salam-salam bersuka cita dalam penderitaan ini. Ini masalahnya. Makanya dalam konteks ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya membutuhkan konsentrasi sedikit ekstra untuk mendengarkan firman ini. Yang nyambung katakan amin. Katakan sebelah Anda, konsentrasi Anda bilang. Ya, gitu dong. Nah, ayat firman Tuhan Amsal 3, saya tidak mau khotbah secara ekspositoris. Karena kalau saya khotbah ekspositoris Amsal 3 ayat 1 sampai 10, khotbah saya bisa 6 jam. Menderitakan muka lo. Ini penting sekali. Pertama, kenapa perlu kita perhatikan? Apa peduli kita tanggung jawab kita terhadap Allah? Halo. Mau nggak kita sepakat bahwa kita adalah ciptaan Allah? Ya. Tahu nggak konsekuensi logis sebagai ciptaan? Konsekuensi logis sebagai ciptaan jadi bernilai, ulang jadi apa? Jadi bernilai kalau dipakai si pencipta. Yang paling malang dalam hidup ini bukan cacat fisik. Jangan pura-pura ngerti. Kaki Anda kecil sebelah nggak ada masalah. Maafkan saya. Hidungmu nggak tinggi-tinggi banget, nggak ada masalah. Kau sampai mati nggak punya anak, nggak ada masalah. Anda sampai mati nggak dipakai Allah, masalah besar. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Halo, gak usah dari aspek ciptaan.
Lebih rendah dari ciptaan. Apa itu? Buatan. Ulangi apa? Lebih keras apa? Handphone itu ciptaan Allah atau buatan manusia? Buatan manusia. Bahannya ciptaan Allah. Handphone itu buatan manusia. Bisa berfungsi, disebut nilai kalau dipakai manusia. Handphone berapapun harganya, tidak di situ terletak dia bernilai. Jadi jangan Anda merasa bangga handphone Anda lebih mahal daripada teman Anda. Hanya satu kalimat saya katakan, turut berduka cita. Itu bukan nilai. Ada handphone harga 20 juta, tapi yang menggunakan hanya bisa WhatsApp dan SMS dan telepon cuma 3 doang. Ngapain lu beli 20 juta banyak fitur hanya 3 lu pakai? Lucu-lucu sedih. Karena kita nggak berbicara nilai di fungsi. Handphone bernilai kalau dipakai manusia. Begitu handphone putus hubungan dengan manusia, berfungsi nggak handphonenya? Biarpun harganya 700.000, harganya 20 juta, masa bodoh, nggak ada fungsi. Begitu juga manusia. Manusia bernilai kalau dipakai Allah. Ulangi, manusia bernilai. Yes. Disitulah kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Masalahnya khotbah belum tentu dipakai Allah. Mimpin pujian sampai terharu-terharu. Kalau kehidupannya sehari-hari mengharukan, mana dipakai Allah nih orang? Ketawa Anda mengandung kepedihan nih. Saya gembala jemaat, satu jemaat di Jakarta. Ada worship leader saya, kebetulan orang Ambon. Mana-mana sih jawabannya? Kebetulan orang Ambon. Tinggi, besar, ganteng, kayak saya kata orang buta. Jangan gitu dong ketawa Anda, menyakitkan. Saya ngomong jujur lu ketawain. Asal menyembah terharu-terharu, suaranya bagus. Dia mantan narapidana. Ulangi apa? Jadi nggak masalah. Mana lebih bagus? Mantan pembohong atau mantan jujur? Mantan pemarah atau mantan lemah lembut? Mantan pelit atau mantan pemberi? Ngerti kan? Kalau ngerti, kenapa pemarah Anda, pembohong Anda, pelit Anda belum mantan-mantan sampai sekarang? Kan gitu. Mantan narapidana menyembah Tuhan, ku menyenang, gemetar-gemetar deh. Ketika saya bawa mobil ketemu dia naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Saya berhenti, saya turunkan kaca saya. Balik, kamu mendukakan arus, balik. Apa bilang? Salam Pak Pendeta. Enggak usah salam, balik. Nyakiti hati Tuhan aja kamu. Tersinggung dia. Dia parkirkan motornya di pinggir. Dia buka kancingnya 3 atau 4. Dia kasih tunjuk tato salib. Pak Pendeta, saya cinta Yesus. Ada salib di dadaku. Saya bilang jangan bodoh. Di Bukit Golgota ada 3 kayu salib. Yang kau pakai ini sebelah kiri Yesus. Kalau kau bisa mimpin pujian, gampang tersinggung, kan kau masih pakai salib sebelah kiri Yesus. Jangan pura-pura nggak nyambung. Kalau kita bisa khotbah, masih maki-maki istri, kan kau masih pakai salib sebelah kiri Yesus. Kita kira kita sedang melayani Tuhan di khotbah. Tidak sama sekali. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 15. Operator tampilkan Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. Udah tampil?
sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Yes. Tidak ada kerohanian yang terbaik di mata Tuhan selain mengasihi Tuhan. Nggak ada. Anda tidak pernah mengerti arti nilai rohani kalau Anda nggak maknai rohani itu di ayat ini. Rohani yang indah di mata Tuhan jikalau engkau mengasihi Dia. Dan caranya cuma satu. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Dengan satu kata, taat. Ulangi. Lebih keras. Ya. Itu orang yang bertanggung jawab kepada pencipta. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Makanya Tuhan menghendaki kita orang percaya diproses demikian rupa supaya kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Tapi itu kan gak segampang dikhotbahkan. Halo? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak nggak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada nggak cocok. Kalau kau mengasihi Tuhan, lakukan segala perintah Tuhan. Ada nggak perintah Tuhan jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Cocok nggak? Enggak kan? Sarjana teologia, master teologia, mana ngerti kita arti tema kita hari ini kalau kita nggak mengerti bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Mimpin pujian, pelayanan kesana kemari, jadi gembala jemaat, nggak mengerti kita arti nilai kerohanian kalau kita nggak mengerti ayat ini. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, mana cocok? Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan, kan cocok. Nyambung gak sih? Ya nyambunglah orang Anda yang saya maksud. Iya, balaslah kejahatan dengan kebaikan, mana cocok? Paling jahat, balaslah kejahatan dengan, oh lebih baik Anda dari saya. Kalau saya dulu balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Daging saya menyala-nyala. Kalau balaslah kejahatan dengan kejahatan, kurang puas saya. Balaslah kejahatan dengan diam, menderita banget saya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Banyak kita maknai rohani itu kalau bisa khotbah. Dapat gelar terbaik di teologi, silakan bagus. Gereja membutuhkan khotbah yang bagus, tapi itu enggak serta-merta mengerti tema ini. Maka, mulai kita dari aspek penciptaan. Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 27. Yuk sama-sama kita baca. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Tampilkan operator. Sahur. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Kita. Siapa kita itu? Allah Tritunggal. Supaya mereka ngapain? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 sama-sama baca. 1, 2 ya. Maka iya.
Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Menurut apa ulangi? Apa itu? 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Yang sepakat katakan amin. Allah adalah kasih, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia makhluk kasih. Karena menurut gambar rupa Allah. Maka manusia makhluk kasih. Ulangi apa? Karena makhluk kasih, Tuhan berikan mereka mengaktualisasi mereka sebagai makhluk kasih. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Kalimat ini jangan dimakna yang salah. Fokusnya bukan buahnya. Halo, fokusnya bukan buahnya. Anda dan saya kurang kerjaan menyebut buahnya itu buah kuldi, buah simalakama, itu kurang kerjaan. Fokusnya bukan buahnya. Beberapa abad yang lampau, kaum intelektual Kristen meneliti pohon apa itu. Itu kurang kerjaan, galkus, gagal fokus. Fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Bukan buahnya. Karena apa? Jikalau kau gambar Allah, kau makhluk kasih. Kalau kau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Dengar dong baik-baik jemaat sekalian. Tidak ada statement hidup yang berbobot. Kita mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Khotbah yang bagus tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan kalau khotbah itu bukan kesimpulan dari ketaatan. Penyembahan yang bagus, Kaulah Tuhanku, Kau, itu lama-lama hanya manipulasi emosi kalau enggak didasari ketaatan. Karena enggak mengerti orang-orang seperti ini bahwa orang bisa kita bohongi, Tuhan mana bisa kita bohongi. Kok memuji Tuhan gemetar-gemetar, pulang istri kau gemetar sama kau? Ya enggak bisa lah. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan, Raja berdaulat atas hidupku, kalau tidak taat. Tidak ada statement hidup yang berbobot menyembah Tuhan selain ketaatan. Penyembahan itu hanya dimensi, cara, retorika. Kalau enggak didasari ketaatan. Tidak ada statement hidup yang berbobot bahwa kita dipakai Tuhan selain kita taat pada Dia. Saya lebih tertarik jadi suami yang benar daripada jadi pengkhotbah yang benar. Nyambung gak? Khotbah benar bisa dipelajari. Khotbah benar bisa keterampilan. Suami yang benar itu menyangkut ketaatan. Beda. Ini penting. Makanya Bapak Ibu kita persingkat. Akhirnya Hawa dan Adam akhirnya taat atau enggak? Ngerti? Yang paling indah rohani seseorang adalah taat. Yang paling buruk rohani seseorang adalah tidak taat. Anda enggak bisa khotbah sampai mati, enggak ada masalah. Anda enggak bisa bernubuat sampai mati, enggak ada masalah. Anda enggak
pernah jadi gembala sampai mati, nggak ada masalah. Kalau itu bukan panggilan Anda. Makanya nggak semua orang percaya harus pengkhotbah. Nggak semua orang percaya harus jadi gembala. Tapi semua orang percaya harus taat. Maka ketidaktaatan adalah yang paling serius dalam hidup ini. Karena ketidaktaatan adalah statement hidup yang berbobot. Kita tidak mengaku Yesus Tuhan walaupun mulut kita nggak mengucapkan. Catat baik-baik. Ketidaktaatan adalah statement hidup yang berbobot. Kita nggak mengakui dia Tuhan. Ketidaktaatan adalah statement hidup yang berbobot mengatakan kau nggak menebus aku. Aku bukan kepunyaan kau Tuhan. Serius sekali ketidaktaatan itu. Itu yang disebut DOSA. Apa DOSA? Digoda oleh setan Anda. Itu DOSA. Akhirnya Hawa dan Adam tanpa basa-basi keluar. Tidak ada kejadian dalam diri manusia bisa putus hubungan dengan Allah selain dosa. Enggak ada. Kanker mana sanggup membuat kita putus hubungan dengan Allah. Maafkan saya, kakimu kecil sebelah mana bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Engkau enggak punya anak sampai mati, mana bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Kau dan saya enggak taat, itu putus hubungan dengan Allah. Makanya lihatlah yang serius, menurut Allah serius. Enggak taat itu serius. Itu masalahnya. Hanya dosa yang membuat hilang gambar Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya dosa yang membuat putus hubungan dengan Allah. Makanya Bapak Ibu saya ulangi, yang paling ngeri dalam hidup ini tidak taat. Itu paling ngeri. Sayangnya rata-rata orang sadar itu serius setelah mati. Expire. Kedaluarsa. Makanya saya bilang bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya bertaubat Anda. Katakan amin. Hai suami, kasihlah istrimu. Pak pendeta, istriku cerewet. Enggak ada kaitannya. Dengar bapak, lihat saya. Enggak ada kaitannya Anda taat mengasihi istri dengan kelakuan istri. Loh kalau istriku cerewet, enggak ada kaitannya. Hebat sekali cerewet istri kita bisa membatalkan ketaatan kita sama Tuhan. Maka cerewet istri kita yang terbesar, terajaib. Selesai loh. Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Ada nggak perintah Tuhan, hai istri, tanduklah suamimu. Udah ganti ya? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Oh enak aja suamiku kasar. Gak ada kaitannya. Loh Pak Pendeta suamiku kasar. Gak ada kaitannya karena itu bukan perintah suami Anda. Itu perintah Tuhan. Loh, tapi dia kasar. Ya Tuhan Alkitab gak memfasilitasinya ibu-ibu. Hai istri tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Gak ada. Gak ada. Makanya Bapak Ibu ketika kita berdosa rusak hidup kita. Sentris kita si ego berantakan hidup ini. Habislah ketika masa penghakiman. Jangankan masa penghakiman kita sudah dihukum karena dosa dan kejahatan kita. Karena apa? Akibat dosa dan kejahatan bukan saja ketakutan Adam dan Hawa,
Tapi juga Salomo berkata, segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Jujurlah, makin banyak dokter, makin panjang gak umur manusia? Jawab dong. Zaman Adam dan Hawa ada dokter gak? Umur berapa tahun? Zaman Ayub mulai ada tabib-tabib. Umur mulai di courting. Paling 700 tahun. Zaman Musa lebih banyak lagi tabib-tabib. Umur lebih banyak di courting. Zaman papa mama Anda, anak-anak muda, lebih banyak dokter daripada zaman Musa. Tiap tahun UI keluarin dokter. Brawijaya, Pajajaran, Airlangga, UGM, UPH. Ini Tanjung Pura sini ada fakultas kedokteran ya Pak Niko? Tanjung Pura, ITB aja enggak. Enggak ada fakultas kedokteran di ITB. Puluhan ribu tiap tahun ada dokter. Saya enggak menghakimi. Kita orang tua udah hebat bisa umur 90 tahun. Makin banyak dokter makin pendek umur manusia. Makin banyak ahli ilmu jiwa, makin banyak orang gila. Tahun 60-an saya tahu rata-rata orang bunuh diri umur 50 tahun ke atas. Sekarang ini SD pun bunuh diri. 10 orang sakit jiwa datang ke ahli jiwa, psikiater. Keluar jadi 11. Karena psikiaternya pun gangguan jiwa. Artinya maksud saya nggak ada jalan keluar sepanjang kita putus hubungan dengan Allah. Makin banyak sarjana hukum, makin rusak hukum. Orang bilang Pak Ridwan orang Batak ya? Iya, kenapa orang Batak? Hebat ya Pak Ridwan. Kenapa hebat? Pengacara terkenal orang Batak. Saya bilang malu saya. Loh kenapa malu? Rata-rata mereka itu UUD. Ujung-ujungnya pakai KUHP, kasih uang, habis perkara. Maju tak gentar membela yang bayar. Makanya orang Batak dari provinsi mana? Sumut. Tahu Sumut? Semua urusan menggunakan uang tunai. Makanya ibu kotanya Medan. Apa Medan? MEDAN. Masuklah engkau dalam api neraka. Kan itu Medan. Beda dengan Pontianak. Horor. Karena kita anggap berhasillah banyak duit. Enggak. Orang kira kaya itu nilai. Enggak. Alkitab jelas orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Tegas. Saya gembala jemaat di Jakarta. Sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Jujur, banyak enggak orang kaya sombong? Jawab dong. Banyak. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Ada orang kaya nggak di sini? Sama orang kaya saya keras. Kenapa? Saya nggak tertarik uangnya. Yesus nggak mati untuk uangnya. Yesus mati untuk jiwanya. Sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Tapi jujur, ada nggak orang miskin sombong? Masalahnya ada loh. Ada loh orang miskin. Ada orang miskin nggak sini? Lihat saya. Sama orang kaya saya keras khotbahnya, sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Supaya jangan sempurna penderitaan Anda. Sorry loh, agak mending loh orang kaya masuk neraka daripada orang miskin masuk neraka. Orang kaya masuk neraka agak enak sedikit di bumi. Orang miskin masuk neraka udah susah di bumi, masuk neraka lagi. Kok kau buat penderitaan itu berseri? Nyambung nggak? Artinya memang harus khotbah bagaimana kita taat kepada Tuhan lah. Bukan soal sakit sembuh. Bukan soal kita jadi kaya banyak duit. Bukan itu penekanan Injil. Nggak ada amin. Amin itu nggak spontan, latah. Ini masalahnya serius sekali. Makin banyak sarjana ekonomi, makin banyak krismon,
Huta Barat. Krisis moneter, hutang tambah berat. Anak-anak muda sekarang gampang gombal-gombalan. Aku cinta padamu, aku ya. Anak mahasiswa, jangan mau digombalin loh. Karena rata-rata orang sekarang banyak kawin cerai. Hutapea. Hubungan tanpa perasaan apa-apa. Ya susah lah. Karena sentrisnya diri dia. Sepanjang cocok sama aku, ayo kita jalan. Nggak cocok, pergi kau. Ya repot. Dan sedihnya di kalangan para pendeta pun terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita memaknai apa menjadi tema kita hari ini berkenaan dengan penata layanan di dalam kehidupan kekristenan. Pertama, mari kita lihat dosa itu sangat serius. Itu dulu. Jawab. Mana lebih serius? Kanker atau bisul? Kenapa? Jangan hanya ngomong kanker. Ditanya kenapa? Nggak tahu. Catat baik-baik dong. Lihatlah serius tidak serius satu masalah dengan dua hal yang sederhana. Dengan berapa hal? Pertama, lihat akibatnya. Kenapa kanker lebih serius daripada bisul? Karena kanker bisa mati, bisul kagak. Yang kedua, kenapa? Lihat dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau kanker minimal 2 dokter spesialis. Kalau bisul, saran saya nggak usah ke dokter. Plototin aja tuh bisul. Nanti dia bengkak gede, mateng kebiru-biruan, meletus sembuh. Pengalaman pribadi. Kok saya jujur lu ketawain? Maka jujurlah, mana lebih seru? Orang kesaksian sembuh kanker atau kesaksian bisul sembuh? Kalau kesaksian kanker sembuh orang lihat, oh iya saya nggak ada harapan sama. Tapi kalau bisul sembuh, aku ada punya bisul sembuh. Kita buang muka semua. Kau 2 bisul kau, aku 6, kan begitu? Kurang seru. Nyambung nggak maksud saya? Saya buat ilustrasi sederhana ini supaya Anda nyambung. Mana lebih serius, kanker atau dosa? Dosa. Sekali lagi, kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Kenapa? Upah dosa maut bukan upah kanker maut. Nggak usah 2 puasa supaya kanker sembuh. 2 puasa lah supaya jangan berbuat dosa lagi. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang berbohong jangan lagi berbohong. Yang ngelawan suami jangan ngelawan suami. Yang melawan orang tua jangan melawan orang tua. Yang kasar sama istri jangan kasar sama istri. Itu ngelawan muka Anda. Dosa yang serius. Ulangi, apa yang serius? Dosa. Kenapa? Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Kalau nggak percaya, matilah nanti malam, lihatlah. Ada. Sebaliknya, ada nggak orang sakit kanker, didoakan sembuh oleh kuasa Yesus Kristus, mati tetap masuk neraka? Ada nggak? Banyak. Saya bingung Kristen identik dengan kesembuhan. Lama-lama sesat Kristen ini. 10 orang sakit kusta. Jawab, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua. Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menyenangkan Tuhan? Ngerti kan? Kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Boleh nggak doa kesembuhan? Boleh, tapi sampai limit tertentu. Lama-lama doa kesembuhan bisa jadi kebodohan. Dengar dong baik-baik. Jawab, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah.
Kalau sembuh melulu kapan matinya Anda? Kalau Anda naik pesawat ke Jakarta, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay, kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Delay 3 kali? Ngamuk Anda. Yang ngerti nggak? Jawab, mana lebih bagus, surga atau Jakarta? Kalau kau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen sesat. Karena nggak ngerti makna tema kita hari ini. Jangan pura-pura nggak dengar, jangan pura-pura nggak dengar. Makanya Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Lebih daripada itu? Apa upahnya? Penderitaan. Saya kasih seminar tentang kesembuhan ilahi di kalangan hamba-hamba Tuhan latar belakang karismatik. 4 sesi. 2 sesi pertama istirahat. Tiba-tiba ada orang pendeta datang. Pak Ridwan, setelah aku dengar firman Tuhan hari ini, saya mau tanya Pak Ridwan, kalau anak saya umur 4 tahun boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, 4 tahun, boleh, 4 tahun, boleh. Teriak saya, doa kesembuhan, 4 tahun kan? Tapi ada pendeta umurnya 42, Pak Ridwan umur saya 42. Ah, kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Karena 42 sudah setengah jalan. Jadi setengah suara. Ya Tuhan, susah Kristen ini. Ada umur 69, Pak Pendeta umur saya 69. Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Sebentar lagi lewat net nih. Ada pendeta emeritus sudah tua. Pak Pendeta, umur saya 89 Pak Pendeta. Iya kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off. Siap-siap take off lah. Apa Kristen ini? Susah. Ada nenek-nenek umur 105 tahun. Anaknya, menantunya, cucu menantunya nyanyi. Panjang umurnya. Pak, ini kan nyiksa orang ini. 105 loh. Kadang-kadang berak celana nggak sadar dia. Panjang umurnya. Pak, lu bukan Kristen loh. Gak usah ketawa, bertobat aja lah. Panjang umurnya, nggak niat masuk surga kau rupanya. 105, panjang, susah. Karena gagal fokus dan rata-rata orang suka doa kesembuhan. Termasuk pendeta suka doa kesembuhan karena takut mati. Padahal nyanyinya apa? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Dipanggil nanti malam, langsung diem. Diem, mingkem. Nyanyi ku jawab ya Allah. Malaikat bilang apa? Bohong. Iya, rata-rata banyak pembohong di gereja itu. Termasuk yang sedang ketawa sekarang. Ya karena nggak ngerti sebenarnya fokus kita apa. Makanya setelah kita berdosa, kita sama sekali nggak ngerti bagaimana menata hidup ini supaya kembali kepada tujuan semula Allah menciptakan kita. Maka segala sesuatu di bawah matahari kesia-siaan. Sekalipun Anda dokter, Anda polisi, Anda bupati, Anda konglomerat, masa bodoh. Tanpa Tuhan Anda dan saya tidak ada nilai. Jawab, kalau kena kanker, saya ulangi. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Awal. Kenapa? Supaya tertolong. Dosa lebih serius daripada kanker. Konsekuensi logis kita melihat kanker itu serius. Sebaiknya ketahuan sejak awal. Apalagi dosa. Kalau ada mahasiswa niat nyontek, keburu ketahuan, itu mujizat.
Supaya jangan parah dosa lo. Itu yang saya bilang sama banyak pendeta. Kalau kau misalnya niat selingkuh, kau janjian dengan si kuntilanak depan Pondok Indah Mall, kau jemput, kau bawa ke puncak untuk berbuat dosa. Kau parkir, kau bawa ke lobi hotel, begitu mesen kamar untuk berbuat dosa. Ketemu mertua, itu mujizat. Ketawa Anda ada unsur melawan. Sambil ngelawan, susah. Maka dengar baik-baik, dosa itu sangat serius. Binasalah Anda kalau Anda punya kemampuan berbuat dosa nggak ketahuan. Ada nggak orang berbuat dosa nggak ketahuan rasa selamat? Ada loh. Mungkin sebelah Anda orangnya. Berbuat dosa nggak ketahuan. Selamat, untung ketahuan. Enggak, Anda mau mati, mau binasa. Malah ada orang berbuat dosa nggak ketahuan. Langsung berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Itu kan kesurupan tingkat tinggi. Ini yang mengerikan. Sayangnya bukan hanya terjadi di dunia. Terjadi di kalangan orang gereja. Terjadi di kalangan hamba Tuhan. Dikira khotbah bagus, pendeta terkenal, nilai. Nggak ada nilainya itu. Sama sekali nggak ada nilainya. Makanya dari pertama kalau kita makhluk kasih, kita harus melakukan perintahnya. Karena ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot, kita mengakui dia penebus kita, Tuhan kita. Sekaligus satu-satunya statement hidup yang berbobot, apa yang kau katakan itu benar. Makanya kita taat. Yuk kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Apa dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga? Yang taat. Karena banyak orang bertobat lahir baru, nggak tahu apa yang harus dilakukannya supaya terjadi penata layanan dalam hidupnya, di dalam kehidupan dia, dalam kekristenan. Seorang pendeta terkenal, dulu waktu remaja pernah saya bina. Saya bilang, dia panggil saya Bang Ridwan, puji Tuhan loh. Apa itu? Anak saya sudah khotbah bagus. Banyak yang sukai. Oh puji Tuhan. Tapi saya tanya sama kamu. Kau sebagai papanya, istrimu sebagai mamanya, masih suka dia lawan gak? Iya sih masih dilawan. Suruh gak usah khotbah. Khotbah-khotbah yang bagus jadi pendeta terkenal menghalangi kita sulit bertobat karena kita anggap itu berhasil. Ngeri sekali. Ini masalahnya. Kenapa? Karena orang bertobat lahir baru, kalau nggak mengerti yang serius, kejebak di sini. Ayat 22, operator. Apa itu kejebak? Lihat ayat 22. Pada hari terakhir. Apa berikutnya? Kalau Alkitab bilang banyak, itu tidak relatif Bapak, Ibu, anak-anak muda. Itu tidak relatif, benar-benar banyak. Karena nggak mengerti arti penata layanan yang benar supaya kita bisa berhadapan dengan Tuhan Yesus. Bukan manusia yang menghakimi kita. Mobil saya tetap mobil murahan sampai mati, nggak terganggu saya. Kalau hidup saya mengkhianati perkawinan saya, itu terganggulah. Kalau sampai mati, tinggi saya 2 meter kurang banyak, nggak terganggu saya. Karena itu bukan nilai. Kalau hidup kita masih suka bohong, malas belajar para mahasiswa, suka buka situs porno, gampang tersinggung sama adik kelas, memang kita nggak ngerti kekristenan sebenarnya. Dan pura-pura nggak nyambung.
Ini masalah. Ini masalah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Banyak orang Kristen bernubuat, ini dalam bentuk kata kerja, terjadi semua loh. Nubuatnya terjadi, ngusir setannya terjadi, banyak mujizat, bicara terjadi. Kita anggap bisa bernubuat itu ukuran nilai. Tidak, tidak, dan tidak. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Sedih. Ayat 23. Pada waktu itulah Yesus tidak basa-basi. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, mereka gak korupsi loh. Mereka gak berzina. Mereka bernubuat. Mereka mengusir setan, banyak melakukan mujizat. Kenapa ditolak? Karena tidak pelaku firman. Orang yang mengerti arti tema kita still worship in Christian life adalah mau mengenal Tuhan yang menciptakan kita, kita ciptaan dia, kita mau dipakai dia supaya bernilai. Cara dipakai, pelaku firman, khotbah belum tentu dipakai. Melakukan firman itu dipakai. Makanya di dalam Kristen hanya dibagi dua Bapak Ibu. Bukan Protestan Katolik, bukan. Bukan baptis selam, baptis percik, bukan. Itu tidak signifikan, gak usah dipermasalahkan. Tapi apa? Ayat 24 sampai 27, operator. Kelompok pertama Kristen apa? Entah dia pendeta, entah dia majelis, entah dia jemaat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Bahwa orang seperti inilah sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini orang yang mengerti arti penata layanan. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh karena kelihatan benar-benar dia hidup bertanggung jawab. Kuat, tahan uji, termasuk badai bagaimanapun. Beda dengan kelompok dua. Kelompok dua itu apa? Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan hanya dua saja. Jangan terganggu dia karismatik atau dia Protestan, gak usah terganggu. Terganggulah Anda kalau Anda dan saya nggak pelaku firman. Bukan soal sekolah teologi enggak dia atau enggak, bukan itu yang penentu. Pelaku atau enggak pelaku, itu penentu. Tetapi ketika kita masih serupa dengan dunia ini menyikapi nilai rohani, 1 Korintus 3 ayat seterusnya, itu jelas manusia duniawi. Tolong tampilkan Roma 12 ayat 2, operator. Ini serius, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada unsur kata larangan enggak di sini? Alkitab kurang kerjaan melarang yang enggak serius. Kalau sampai Alkitab mencatat, itu menyatakan serius. Kanker enggak serius, kaki kecil sebelah enggak serius, enggak punya anak sampai mati enggak serius, nggak punya jodoh sampai mati nggak serius, serupa dengan dunia ini serius. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, diakhiri yang sempurna. Kebanyakan orang Kristen sudah bertobat lahir baru, nggak mau dimuridkan supaya terjadi perubahan paradigma, tata nilai, mindset yang berperan dalam pengambilan keputusan, berperan dalam membentuk karakter. Jujur Bapak Ibu, anak-anak muda, mana orang Kristen sulit terlambat? Ke gereja atau ke bandara? Kalau di gereja Anda ibadah jam 10, pesawat Anda berangkat jam 10, nyampe bandara jam berapa?
Ngerti? Kalau gereja Anda jam 10, nyampe gereja jam berapa? Ngerti kan? Kenapa? Rata-rata sebenarnya kita serupa dengan dunia ini. Lebih gelisah orang terlambat pesawat daripada terlambat gereja. Iya. Kenapa? UUD, ujung-ujungnya duit. Terlambat pesawat Pak Pendeta, angus tiketnya. Terlambat ibadah Pak Pendeta, udah lewat kolektornya. Jangan pura-pura nggak nyambung loh. Memang nggak banyak orang. Jangan Anda bilang saya rohani karena bisa khotbah. Bisa khotbah bukan ukuran rohani. Makanya selalu saya ingatkan, kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Bapak-bapak lihat saya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet daripada istri Anda. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Ibu-ibu, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Saya latar belakang saya super jorok. Saya bisa main piano 2 hari tanpa mandi. Saya dulu kuliah teater. Tahun 70-an kuliah teater. Lanjut kuliah musik. Saya dosen drama musikal. Itu kalau olah tubuh itu kelihatannya geraknya pelan, tapi supaya luas badan ini itu capek. Biasanya olah tubuh di atas jam 12 malam supaya debu sudah turun. Capek, saya tidur di emperan kampus. Banyak debu nggak terganggu saya. Saya bisa main piano 2 malam tanpa mandi. Rituan Huta Barat super jorok. Ketemu wanita Tionghoa. Oh, ini Aiwo. Chinese Toto. Dari Cungkuo, Pak Me. Tahu Pak Me enggak? Emang gue pikirin loh. Sarjana teknik kimia. Kacamatanya 1, kimia. Akibatnya super sangat bersih sekali banget. Kalau Anda kurang kerjaan datang ke rumah saya, cari debu di atas lemari, enggak ada debu. Geser lemari manapun di rumah saya. Pilih lemari manapun, geser. Di bawah lemari itu Anda letakkan telapak tangan Anda gosok. Saya jamin gak ada debu. Di rumah kami gak ada debu. Anda ambil tangga, pegang atas jam dinding, lukisan, dan atas AC, giniin. Gak ada debu. Di rumah kami 2 yang menderita. Saya dan debu. Jangan ketawa, ini penderitaan. Tetapi rohani itu di rumah. Apakah saya khotbahkan ini segampang itu? Enggak. 6 tahun perkawinan saya nggak mampu rasanya. Ketika dia tidur saya berlutut dekat dia. Tuhan, jujur Tuhan. Aku nggak mampu melanjutkan perkawinan ini Tuhan. Kau nggak bisa kubohongi. Aku sedikit pun nggak niat cerai. Apalagi buka cabang. Nggak ada niat Tuhan. Tolong Tuhan. Kau nggak mungkin kubohongi. Tapi jujur Tuhan. Kalau istriku tidur, aku aman. Kalau dia bangun, ada sabda yang baru lagi. Tolong Tuhan. Aku nggak mampu cabut nyawa saya. Oh, saya melalui proses yang tidak mudah. Tapi akhirnya diubah oleh Tuhan bahwa rohani itu bukan di khotbah. Rohani itu bukan di jemaat yang banyak. Rohani itu di kelakuan dimulai dalam perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Bukan KPK. Bukan organisasi gereja. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Rita. Yaitu perkawinan yang indah, menikahlah dengan orang yang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Ulangi.
Untuk benar-benar kita adakan penatalayan di dalam kehidupan kekristenan dimulai di perkawinan. Karena tingkat kesulitan untuk sabar di rumah. Bapak-bapak jawab, mana lebih gampang sabar? Pada istri kita atau pada istri orang? Jawab dong. Memang tebar pesona aja kerjaan Anda. Halo, kalau kita masih menikmati pujian istri orang, kita masih kanak-kanak. Kita harus lebih menikmati teguran istri dari pujian istri orang. Karena istri orang muji kita nggak berangkat dari mengenal kita. Kalau istri kita menegur kita berangkat dari mengenal kita, maka orang yang bisa menata hidup ini untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan lebih menikmati teguran istri daripada pujian istri orang. Itu nggak ada amin. Udah tahu saya. Bertobatlah kita Bapak Ibu. Maka cara pertama untuk kita menikmati tema kita hari ini. Mulai kita taat apa yang disukai Tuhan. Yang pertama. Apa itu? Jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Kalau mobilmu Innova jadi Alphard, kau yang bersorak-sorai, Tuhan enggak. Kalau lumpuh berjalan, kau yang bersorak-sorai, Tuhan enggak. Tapi kalau kita dengar firman hari ini, ketidaktaatan mengasihi istri, ketidaktaatan tunduk pada suami, ketidaktaatan rajin belajar, ketidaktaatan untuk rendah hati dan dalam kekudusan, itu serius. Maka kita ambil keputusan Tuhan melalui firman hari ini. Aku mau mengikuti tema hari ini bahwa memang aku bukan anak murahan, aku bukan anak gampangan, tetapi sebagai anak-anak yang kau kasihi, walaupun konsekuensinya firman itu bermanfaat bukan saja mengajar, tapi juga menunjukkan kesalahan. Terima kasih Tuhan, kau tunjukkan kesalahanku pada malam ini. Yang setuju katakan amin. Sakit sembuh, mana jawaban? Bertobat meninggalkan dosa dan kejahatan, itu starting point jawaban. Yang kedua, mari kita miliki persekutuan dengan Tuhan. Bahwa nilai yang tertinggi bukan bisa khotbah, bukan jemaat kita puluhan ribu. Tapi nilai yang tertinggi yang kedua yang disukai Tuhan apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Diwakili dua kata kerja. Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Karena untuk hidup benar dalam konteks tema kita hari ini, akhirnya pelaku firman. Dan itu tidak bisa instan. Saya bilang tadi kesaksian sedikit. Saya latar belakang orang seni. Dosen drama musikal. Tapi hidup saya jauh sekali dari Tuhan. Tahun 79 saya pembina pemuda gereja se-Jakarta Bogor. Tapi tahun 79 saya kedua kali masuk penjara karena sadis dan kejam. Sampai mama saya pernah ngomong lebih baik kau mati daripada hidup. Emak sendiri aja ngomong begitu, apalagi emak-emak orang lain. Bahasa Ibraninya najuka tanau najulu. Sorry, ini bahasa Ibrani nih. Sorry. Kalangan sendiri nih. Rusak sekali. Makanya saya dapat mujizat. Sakit jantung parah, 6 bulan 23 hari, nggak ada harapan hidup di rumah sakit Cipto. Kepala kardiolog rumah sakit Cipto saat itu Profesor Dr. Karalman berkata, nggak ada harapan hidup. 6 bulan 23 hari, jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. 6 bulan 23 hari. Berat saya 32 kilogram. Super langsing. Mau langsing Anda? Sakit jantung lah. Darah tinggi saya 230/40.
Atasnya tinggi sekali, bawahnya rendah sekali. Napas saya satu-satu kayak ikan mas koki. Karena banyak dosanya, paling cocok sakit jantung. Supaya banyak minta maaf. Nah, makanya yang jahat paling cocok sakit jantung. Kalau bisul nggak nyambung. Apalagi korengan. Supaya banyak minta maaf. Dilawati Tuhan saya. Kalau ada orang bilang Pak Rituan itu pendeta anti kesembuhan, orang itu nggak kenal saya. Saya ditolong Tuhan sakit jantung parah 6 bulan 23 hari kayak bangkai. Karena zaman dahulu perawat kalau nggak dibayar nggak diurus. Ini saya sempat melepuh karena lama berbaring. Melepuh, maaf, bau. Seolah-olah Tuhan berkata, apa kau yang bisa kau perbuat? Apa yang bisa kau perbuat? Bangkai hidup. Bertobat saya. Tahun 80 saya mulai khotbah kemana-mana. 81 khotbah di mana-mana. 82 saya kenal Pak Sastra cukup lama. Khotbah di mana-mana. Saya di Lampung depan ribuan khotbah. Banyak orang bertobat. Saya kira saya mengerti makna ini. Nol besar. 84 ketahuan aslinya. Saya bawa mobil takut terlambat. Saya agak ngebut. Saya lihat di kujungan lampu hijau. Saya kejar supaya jangan lampu merah. Begitu dekat lampu kuning. Saya lewat. Tiba-tiba terjadi mujizat yang hanya di Indonesia. Dari pohon keluar polisi. Di negara lain nggak ada itu. Keluar langsung dihadang. Wah, hampir saya tabrak. Ngebuang mobil saya. Emosi saya. Dia ketok. Tahu kesalahannya Pak? Enggak. Bapak jangan menipu apa? Tidak. Anda melanggar lampu merah. Tidak, saya tahu bukan lampu merah tadi. Sekarang Bapak turun, lihat ke sana. Jengkel enggak? Enggak mungkin dong lampu kuning nunggu saya. Pasti udah merah dong. Jengkel saya, ini akal-akalan nih orang. Saya diam, muka saya tegang, kencang lihat ke depan. Pak, saya diam aja. Datang temennya nongol, dipegang leher saya. Jangan ngelawan aparat. Langsung saya keluar, saya pukul polisinya. Saya lari, saya lihat ada bekas pohon yang cabangnya dipotong. Saya ambil yang gak gede, saya gebukin. Yang satu lari, yang satu berdarah-darah saya pukul. Hamba Tuhan KKR. Loh, masuk sel lagi? Saya masuk sel lagi? Artinya apa? Khotbah KKR bertobat orang bukan itu ukuran rohani. Pelaku firman enggak, termasuk di tengah-tengah mengalami ketidakadilan, mengalami fitnah. Masih enggak kita pelaku firman? Karena itu yang bisa memaknai tema kita ini. Hanya itu bisa memaknai. Bagian terakhir, mari kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Makanya Bapak Ibu, kita harus maknai di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan bergereja, dimulai dalam perkawinan, dalam rumah tangga. Ayat 5. Hendaklah kamu Bapak Ibu, para mahasiswa di kampus, dalam kehidupan saudara di gereja, dalam berkeluarga, dalam hidupmu bersama, menaruh apa Bapak Ibu anak muda? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Sangkal diri. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Termasuk dalam rumah tangga. Loh, aku kan kepala rumah tangga. Enak aja istri saya ngomong maki-maki. Gua gampar dia. Enggak harus kita pertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia.
dalam konteks sama dengan manusia. Artinya kita harus memaknai karya penebusan Allah untuk dapat menikmati tema kita. Apa itu? Dan dalam keadaan Yesus sebagai manusia. Bukan dalam keadaan dia sebagai Tuhan. Dalam konteks dia sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pikiran dan perasaan kita untuk memaknai tema hari. Makanya terlatih. Makanya ketika sekarang kalau istri saya marah-marah, bapak-bapak saya ajarin Anda. Kalau istri kita marah-marah, jangan buka mulut. Karena perempuan kalau marah, nalarnya tumpul. Tumpul. Kematangan otaknya, well done. Kalau kau jawab, kayak lempar bola tenis, membal lagi. Makanya kalau istri saya marah-marah, saya tatap dia. Saya senyum, saya ngomong sama Tuhan yang ada di dalam dekat saya. Kan dia sekali-kali gak pernah meninggalkan saya. Saya ngomong dalam hati, saya bilang sama Tuhan, Tuhan energik banget istriku, sehat dia Tuhan, sehat dia Tuhan. Iya, salah satu ciri istri sehat, bisa marah, itu sehat. Kalau istri saya 4 hari, 5 hari, diem dulu, itu kesambet Omikron. Kalau istri saya marah lagi tetap saya nggak mau buka mulut, saya tatap dia, saya bilang sama Tuhan, Tuhan cocok kali ya sama nih orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Marah lagi. Saya tidak punya prinsip 2-3 kali ada sabar batasnya, enggak. Sabar dalam Tuhan nggak ada batasnya, kecuali namanya sabar Simanjuntak, itu ada batasnya. Saya tatap dia, saya bilang sama Tuhan, Tuhan istriku ini satu-satunya di dunia. Ini manusia langka Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Gak usah ketawa, bertobat aja. Melayani itu di rumah. Ulangi, melayani itu di mana? Para mahasiswa, melayani itu dalam kehidupan sehari-hari Anda di kampus. Anda direndahkan adik kelas, nggak usah tersinggung. Memang kau nggak pelaku firman, kena banjir tumbang rumah kau karena kau bangun di atas pasir. Istri ngomong, aku nyesal kamu. Suami bilang apa? Dengan lemah lembut tapi tajam. Kunyuk, gue lebih nyesal kalau nama lu lemah lembut tapi tajam. Ayo kita cerai. Kita tantang balik. Kau kira aku takut cerai? Ayo kita cerai. Ini kesurupan ketemu kesurupan. Selesai. Kalau istri kita marah bapak-bapak, jangan mau duet, biarkan dia solo karir. Karena kita sedang melayani Tuhan. Tuhan bilang apa? Hai suami, kasihlah istrimu. Ya Tuhan, kelakuan istriku tidak punya kemampuan membatalkan itu firman. Itu karena kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Walaupun ada pendeta bilang apa? Pak Ridwan takut sama istri? Enggak. Kok ibu marah kalau bapak diam? Iya. Karena perempuan marah nggak bisa kita jelaskan sama dia. Mungkin 3 hari, 5 hari kemudian udah adem dulu. Bapak DKI. Apa itu DKI? Dibawa ke tiap istri. Saya bilang, masalah buat lo. Karena istri saya lebih tinggi dari saya. Dibawa ke tiap dia, nggak ada masalah dong. Dan saya tidur sama dia, saya suka merosot. Persis dibawa ke tiap dia. Ya nggak ada masalah dong. Yang ngeri kau bapak-bapak dibawa ke tiap istri orang. Itu baru masalah. Orang dibawa ke tiap istri sendiri. Masalah buat Anda. Nggak ada masalah. Amin. Karena kita pelaku firman bukan waktu khotbah. Maka Bapak Ibu dalam kehidupan kita bersama. Saya dengan istri saya, Anda dengan istri Anda, Anda dengan suami Anda, Anda dengan teman kapus Anda, siapapun kita di gereja kita, hendaklah dalam kehidupan bersama memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang mengerti makna tema ini. Sehingga Kristen jangan lagi merasa hamba Tuhan diurapi. Kalau khotbah bagus, bukan khotbah bagus, tanda-tanda hamba Tuhan diurapi. Jangan merasa hamba Tuhan yang diurapi kalau asal mendoakan orang lumpuh berjalan. Ida Dayak tuh banyak kesembuhan. Di Jawa Timur dulu namanya Ponari, banyak tuh. Bukan itu nilai kekristenan. Nilai kekristenan kita taat
sampai mati. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita sama-sama meresponi firman. Konsekuensi kita ciptaan Allah, paling cocok kita dipakai Allah. Maknai dengan dipakai Allah dengan kita melakukan apa yang diperintahkannya. Kita taat bukan supaya selamat, kita taat sebagai beriman kita sudah selamat, maka kita taat. Kita taat bukan supaya kita diberkati, tapi kita taat karena kita sebagai pernyataan syukur kita kepada Dia. Karena apa yang diperintahkan Dia itu benar. Dan ketika kita hidup benar di hadapan Dia, disitulah kita mengerti tema kita, Stewardship in Christian Life. Penata layanan, kita bertanggung jawab sebagai ciptaan Dia, apalagi sebagai umat tebusan Dia di hadapan Dia untuk hidup dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Sebelum saya berdoa, singers menyanyikan satu lagu sebagai respon kita terhadap firman hari ini. Kita naikkan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan Yesus, di situ Dia ada. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu, saya arahkan saudara, jangan menyanyi sekedar tentang Tuhan, tetapi menyanyilah kepada Tuhan. Ada perbedaan signifikan di balik makna itu. Kalau menyanyi tentang Tuhan, kita nyanyi nggak ada kaitan kita dengan nyanyian itu. Tetapi kalau kita menyanyi kepada Tuhan, kita bertanggung jawab dengan nyanyian itu. Dan Yesus ada di tengah-tengah kita.
Mari kita naikkan lagu ini langsung kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Karena kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, katakan kepada Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang diinginkan Tuhan Bapak Ibu bukan soal sakit sembuh. Yang diinginkan Tuhan Bapak Ibu bukan kau makin kaya, jabatanmu makin bagus. Bukan itu yang terutama. Tapi diinginkan Tuhan tidak ada satupun binasa. Yang setuju katakan amin. Untuk itu tidak ada pilihan lain. Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Oleh karena itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Dia mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang diinginkan Tuhan setelah kita bertobat, ada perubahan paradigma, tata nilai, mindset. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini suka kesembuhan. Bahkan penjahat pun suka kesembuhan. Saya tidak mengajarkan Anda anti kesembuhan. Tetapi kesembuhan itu tidak ada istimewanya apa-apa. Saking gak ada istimewanya, orang jahat pun mau. Tetapi yang istimewa adalah kita mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadi pelaku-pelakunya.
Karena itu pakar bahagia, Yesus Kristus namanya berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Jadilah kepada kami seperti yang kau ingini. Karena itu keinginan Tuhan mulia, itu yang memampukan kita memaknai tema ini Bapak Ibu. Untuk itu, yang sungguh-sungguh mau mengambil keputusan, katakan amin. Yang sungguh-sungguh saja, katakan amin. Yang benar-benar sungguh-sungguh, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Satu orang, dua orang. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan setengah tiang, tinggi-tinggi. Para konselor, dekati orang-orang yang sedang angkat tangan. Para konselor dan mereka yang angkat tangan, selesai ibadah ini saya minta tolong Anda berbincang-bincang dengan para konselor yang dipersiapkan. Mari kita berdoa. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum kepada Engkau Tuhan. Siapakah kami pada malam ini boleh mendapat lawatan kebenaran firman Tuhan yang membawa kami memiliki nilai, yaitu dapat bertanggung jawab. Pada saatnya memaknai Immanuel, Allah menyertai kami. Termasuk memaknai Allah menebus kami. Allah mengaruniakan karunia kudus bagi kami. Supaya kami kembali kepada kehendak-Mu yang semula. Menjadi makhluk kasih, yaitu taat, menjadi pelaku firman. Bukan supaya selamat, tetapi sebagai respon kami betapa besar kasih Allah Bapa kepada kami. Kau karuniakan anak tunggal bagi kami. Respon kami, betapa ajaibnya Engkau Allah mau menyatakan Immanuel bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap mereka yang angkat tangan, lawatilah sedemikian rupa dan sempurnakan dalam pelayanan-pelayanan konseling pribadi. Sehingga makna kebenaran tema hari ini, dengan segala kekayaan kebenaran firman-Mu, sungguh-sungguh termeterai. Dan kehidupan kami sungguh-sungguh di follow up sedemikian rupa, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sebagai tujuan pengorbanan Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekaligus kita tutup ibadah hari ini, arahkan hatimu dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan penyertaan dari para Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Salam. Silakan yang angkat tangan, saya kembalikan kepada panitia.